Polrestabes Medan mengungkap sindikat perdagangan bayi yang menjual bayi melalui media sosial. Tentunya terkait hal ini, saya akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto. Halo, selamat sore Pak Bayu. Sore, Bang Iqbal. Baik, Pak Bayu, bagaimana awalnya kepolisian ini mencurigai adanya aktivitas perdagangan bayi? Apakah dari laporan masyarakat atau hasil patroli siber, Pak? Jadi perlu kami jelaskan, Bang Iqbal, kepada pemirsa, memang dalam mengungkap jaringan sindikat yang terstruktur ini dan dikatakan ilegal bagi para pelaku eh, jual beli bayi ini, kami memang ada dua parameter yang kami lakukan. Awal memang ada informasi dari masyarakat sekitar di Kampung Tengah bahwa di tempat tertentu yang dikontrak oleh pelaku HD ini sering sering keluar masuk ibu hamil, baik itu yang berusia hampir melahirkan ataupun beberapa ibu hamil yang usia masih muda. Sehingga kami dari Polrestabes Medan, khususnya di unit PPA, melakukan upaya-upaya penyelidikan dan kemudian kami pun melakukan patroli cyber di mana apakah ada jaringan ataupun media sosial yang dipakai yang berada di wilayah Kota Medan, Bang Iqbal. Sehingga terkait hal tersebut, setelah kita meyakini bahwa tempat target sesuai dan di tempat pun ada seseorang yang kita duga adalah pelaku, sehingga kita melakukan kegiatan atas dasar proses penyelidikan sebelumnya, sehingga pada tanggal 13 Desember tersebut kami melakukan upaya menemukan betul ada pelaku yang saat itu pelaku utama belum kita amankan, tetapi asisten pelaku kita amankan di tempat tersebut dan ada satu wanita hamil, ibu hamil yang sudah berusia 8 bulan, Bang Iqbal. Mhm. Nah, dari keterangan tersangka sementara ini, Pak Bayu, sudah berapa lama sebenarnya aktivitas ini dilakukan dan apakah mereka ini bagian dari jaringan lama atau sindikat baru, Pak? Ya, Bang Iqbal, dari proses kami di lapangan, sekaligus kami proses penyelidikan dan proses penyidikan dan pemeriksaan dari para pelaku, diketahui kami simpulkan bahwa mereka sudah melakukan aktivitas jaringan sindikat jual beli bayi di wilayah, tidak hanya di wilayah Sumatera Utara Mhm, mhm. ataupun di Kota Medan, Yap. itu sudah dari 2025. Oke. Tetapi pengakuan dari bulan 7 2025, Bang Iqbal. Mhm, mhm. Apakah ini ada keterkaitannya, Pak? Kalau saya tidak salah itu bulan September juga ada uh, uh, rilis begitu ya dari kepolisian di Sumatera Utara terkait dengan perdagangan bayi ini. Apa betul itu, Pak? Ada hubungannya nggak? Jadi pada saat sebelum bulan September, Bang Iqbal, Mhm, mhm, berbeda karena yang menangani pada saat itu dari Polda, kami mhm. dari Polrestabes, kami berusaha untuk mengembangkan lagi nih, Bang Iqbal. Tidak hanya Oke. 9, nanti Mhm, kami akan mencoba menindaklanjuti dari hasil pemeriksaan. mhm. Adapun tersangka-tersangka lain yang masih belum kita amankan. Jadi masih dalam proses sehingga ada DPO-DPO lainnya. Dan kami pun eh, kami meyakini Oke. dan pengakuan dari pelaku utama ini dia tidak Mhm, hanya di Sumatera Utara saja ataupun mhm. di Kota Medan, tetapi sudah sampai di Pekanbaru ataupun wilayah Aceh bahkan di Baligi, sehingga kami tetap mengembangkan, semoga bertambah jaringan ini apakah bisa di luar daerah ataupun di Pulau Jawa. Kami masih menindaklanjutinya, Bang Iqbal. Oke, Pak Bayu, sebenarnya modus mereka memasarkannya ini seperti apa di media sosial? Apakah terang-terangan begitu menjual bayi dengan harga tertentu atau seperti apa, Pak? Jadi Bang Iqbal, dari hasil 9 orang yang kita amankan dan Mhm, dari hasil keterangan, mhm, selain dibantu oleh asisten si HT ini mhm. melakukan transaksi ataupun menawarkan di Yap. salah satu media sosial dengan Mhm, nama Takdir Hidup, Bang Iqbal. Di situ pun follower sudah 1.000, sehingga mhm, ketika ada
di situ ada yang berminat menjual ataupun mencari, di tempat itulah di ruang media sosial tersebut diakomodir sehingga setelah terjadi komunikasi mereka lanjut kepada private message atau WA atau sejenis lainnya karena ada beberapa Mhm. sarana komunikasi. Oke. Mhm. Dan tidak hanya itu juga Bang Iqbal, Ya. dari sekitar masyarakat Kota Medan ataupun di dekat-dekat Kota Medan, Mhm. si pelaku utama ini sudah terkenal. Apabila ada di kampung atau di wilayahnya berhubung karena motifnya ekonomi, Ya. mereka membutuhkan uang, mereka langsung perantaranya kemudian menghubungi si pelaku utama HD ini. Sehingga Mhm. si HD ini sudah cukup terkenal di kalangan sindikat yang sindikat jaringan bayi ini, Bang Heeh, Iqbal. heeh, heeh. Tapi apa betul Pak, ada unsur tenaga kesehatan juga yang terlibat ini Pak? Betul, Bang Iqbal, sebetulnya inilah yang kami sayangkan, Mhm. tidak ada verifikasi terhadap bagi klinik ataupun yang belum besar seperti bidan, sehingga bagi para pelaku jaringan sindikat ini mereka bisa melakukan dengan leluasa Mhm. tanpa ada pengawasan. Mhm. Dan bahkan ada yang kita amankan ini dua bidan yang saat ini masih aktif, bahkan dia bertindak sebagai perantara juga, Bang Mhm. Iqbal. Lalu bagaimana pihak kepolisian menjerat mereka? Apakah ada hukum tertentu begitu untuk bisa menjerat mereka? Tetap Bang Iqbal, kami menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Mhm. kami menggunakan undang-undang terkait TPPO, penjual beli perdagangan orang, Bang Iqbal. Oke. Nah, berapa banyak Pak bayi yang berhasil diselamatkan dalam penggerbekan ini dan sebenarnya apa ada indikasi korban lain begitu Pak? Jadi masih ada banyak ini Bang Iqbal, Mhm. korban-korban lain pun masih ada, bahkan dari orang tua selaku pelaku bahkan korban ini pun masih kita buru dan kita tindak lanjuti. Mhm. Sampai dengan saat ini yang sudah kita amankan terkait tindakan upaya kepolisian atau upaya hukum yang kita lakukan oleh PPA Polrestabes Mhm. Medan Mhm. ini, kita amankan bayi yang masih 2 hari Bang Iqbal. Oke. Kemudian beralat kelamin perempuan dan ada juga satu lagi bayi masih berusia 5 hari, Mhm. berhubung karena kami tidak mempunyai keahlian sehingga kami berkoordinasi dengan rumah sakit yang bekerja sama dengan kami, kita titipkan di rumah sakit tersebut dan bahkan dari awal yang kita amankan di kontrakan masih janin berusia 8 bulan dan Mhm. seorang ibu yang mengandung, Bang Iqbal. Inilah yang menjadi tragis bagi kami, Mhm. eh, masih ada seorang ibu yang tega, bahkan anak yang belum lahir pun sudah digadaikan, sudah di DP, sudah dibayar oleh pelaku utama ini atau mungkin ada pelaku-pelaku lainnya yang masih kita kembangkan, Bang Iqbal. Oke, ada peran orang tua, ada juga peran tenaga kesehatan. Apa pesan dan imbauan kepolisian kepada masyarakat terkait dengan hal ini, Pak? Ya, ini menjadi PR kami, Bang Iqbal, dan sekaligus bagi instansi-instansi terkait. Ya, memang fenomena ekonomi yang tidak kita lepas dari manapun dalam suatu wilayah, sehingga memang ketika mendapati bahkan ada pengawasan tertentu mendapati praktek-praktek ilegal itu patut dicurigai dan bisa melaporkan melalui kami, pimpinan kami, Polri membuka layanan 110. Silakan laporan kepada kami dan Mhm. sekaligus khususnya yang di wilayah Kota Medan akan kita tindak respon dan kita tindak lanjuti segera, Bang Iqbal. Baik, AKBP Bayu Putro Wijayanto, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, terima kasih sudah berbincang dengan kami di sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Salam sehat selalu, Pak. Amin, Bang Iqbal, sama-sama. Sehat selalu, Bang Iqbal. Selamat sore.